Hai semua, balik lagi bersama gua Christian Diki. Sudah hampir 2 bulan gua nggak bikin video karena banyaknya sekali kesibukan yang harus gua kerjakan di luar sana. Yang akhirnya hari ini gue sempetin untuk bisa bikin video YouTube. Nah, video kali ini gue pengen secara serius mengajak kalian untuk bisa membentuk badan secara lebih atletis dan jelas buat membentuk badan ideal. Saya sudah nge-gym kurang lebih hampir 10 tahun dan saya sudah menjalankan bisnis dari 2012. Usaha saya pertama kali waktu itu adalah warung makan, yang sekarang saya menjalankan bisnis brand saya sendiri, Evolent, dan juga ada Cozy Co-Living serta barusan launching BioBoost. Jadi saya terbiasa membagi manajemen time, yang dimana fitness ini selain saya juga membesarkan badan saya, membesarkan otot saya juga membesarkan kapasitas diri saya dengan saya belajar konsistensi, saya belajar kesabaran, saya belajar persisten, saya belajar manajemen time dan skala prioritas. Nah, skala prioritas ini yang mungkin akan sedikit saya sharing di video kali ini. Gedein badan dan gedein kapasitas diri itu dua hal yang sangat berbeda. Saya punya teman yang namanya Erik yang baru mulai nge-gym, yang dimana badan dia itu nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil, lumayan atletis, tapi dia pengen punya badan yang lebih berisi, lebih berbentuk, dan jelas pengen punya perut yang six pack. Saya pernah bilang ke Erik bahwa punya badan yang besar, punya badan yang gede, itu keren. Saya merasa saya percaya diri, karena berat badan saya dulu tuh cuma 50, di bawah 60 kilo. Saya ngerasa nggak percaya diri dengan kondisi badan saya saat itu. Ketika badan saya menjadi lebih berisi, saya lebih pede. Saya pakai baju juga lebih enak, di foto juga jadi lebih keren. Tapi saya juga bilang ke Erik bahwa, tapi lebih keren punya kapasitas diri yang besar. Apa aja sih kapasitas diri? Yang pertama, knowledge. Knowledge itu salah satu modal kita untuk bisa membuat sebuah usaha. Saya selalu bilang ke teman-teman saya, terutama ke anak saya ya, modal pertama untuk bisa membuka usaha itu justru bukan uang. Itu ada 4 hal. Yang pertama, knowledge. Kedua, skill. Ketiga, experience. Yang keempat tuh barulah si duit ini tadi. Tadi kembali lagi ke pembahasan awal, yaitu kapasitas diri. Kapasitas diri itu adalah yang pertama knowledge kita. Kalau kita di sekolah, kita mempelajari sebuah hal, kita membaca buku, kita tahu hal. Misalkan kayak kalian tahu digital marketing, kalian tahu IT, atau kalian tahu berhubungan dengan ekonomi, atau berhubungan dengan video. Itu knowledge. Jadi knowledge itu merupakan salah satu wadah diri kita. Yang kedua adalah experience. Experience kita pernah kerja di perusahaan apa, atau kita pernah bekerja sebagai apa, atau pada saat kuliah kita pernah menyelesaikan project apa. Itu menurut saya experience. Experience itu bukan berupa project atau berupa catatan rekod kerja juga, teman. Experience itu juga berupa kita pernah mengalami masalah apa. Saya juga sadar proses saya selama inilah yang menjadikan saya seperti sekarang ini. Meskipun saya sekarang juga masih belum sukses, saya masih jauh lah dari orang sukses. Cuman paling nggak saya punya prinsip bahwa saya belum sukses nggak apa-apa, tapi saya lebih baik dari hari-hari saya kemarin. Diki yang sekarang lebih baik daripada Diki di tahun 2019. Saya selalu punya prinsip seperti itu. Oke? Jadi experience tadi bisa didapatkan dimanapun. Kalian kerja, kalian partnership sama orang, kalian menyelesaikan sebuah project, kalian kuliah, kalian sekolah, kalian bertanding olahraga, atau kalian bertanding musik, atau apapun yang kalian jalanin, itu adalah experience kalian. Pertama tadi knowledge, experience, dan skill. Skill itu kemampuan kalian melakukan eksekusi. Misalkan kalian seorang videographer. Jadi videographer ini berbeda dengan knowledge tadi ya. Kalau kalian tahu di era sekarang ini videographer bagus ya, atau mungkin videographer ini banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan digital ya. Kalian ada knowledge-nya, tapi kalian nggak bisa punya skill-nya. Nah, kalau skill ini artinya kalian udah lebih dalam lagi, kalian bisa mengeksekusinya. Misalnya kalian bisa membuat sebuah program software atau coding, atau kalian bisa menggambar, mendesain sebuah perumahan, itu skill. Skill ini juga salah satu kapasitas diri. Terus yang terakhir adalah track record. Track record ini adalah nama baik seseorang yang dilihat dari history. Yang kembali lagi, track record ini juga sangat erat berhubungan dengan personal branding. Saya sendiri juga membangun track record di industri suplemen fitness. Yang dimana, kalian percaya nggak sih bahwa setiap orang itu juga mengalami proses yang dimana kita juga bisa melakukan kesalahan, kita juga bisa melakukan blunder, atau kita juga bisa melakukan keputusan yang salah. Dan ini semua sebenarnya dicatat pada track record. Track record ini berhubungan dengan reputasi ketika kita ingin pitching atau approach sebuah partner kerja atau investor. Nah, track record ini menurut saya sangat penting. Untuk itu, saya selalu bilang ke teman saya, ketika nge-gym itu boleh gedein badan, yes. Kita buat membentuk otot, kita membentuk badan atletis, itu penting, tapi jangan lupakan di dalam fitness ini sendiri pun juga ada value-value yang bisa kita terapkan dalam kerjaan, yaitu apa tadi? Konsistensi. Contohnya kalian seorang karyawan yang menjalani sebuah pekerjaan
di mana pekerjaan ini kalian lakukan atau ada tugas atau mungkin ada job desk yang kalian lakukan tuh secara tidak konsisten. Seperti halnya kalian membentuk otot, kalian perlu mendapatkan kerusakan jaringan otot, nutrisi yang cukup, dan juga istirahat secara konsisten. Nggak bisa sekali-sekali, tapi juga harus berhari-hari, berulang-ulang, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun. Nah, konsistensi ini ada esensi dasar yang bisa kalian terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam kerjaan. Gimana kalian bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan, gimana kalian bisa naik ke posisi yang lebih tinggi ketika kalian diberikan tanggung jawab dan kalian tidak konsisten mengerjakannya. Oke, yang pertama konsistensi. Terus yang kedua kesabaran. Fitness ini merupakan olahraga yang membutuhkan kesabaran yang sangat tinggi. Saya pernah melihat teman saya sendiri, atlet bulu tangkis, yang dia itu cedera, dia cedera pinggang, karena nge-gym juga, dan hampir setengah tahun dia nggak melakukan latihan bulu tangkis. Setelah kembali lagi, cukup waktu 1-2 hari dan bahkan kurang dari 1 minggu, dia bisa performance itu bagus lagi. Dia main bulu tangkisnya itu udah bisa mendekati hampir sebagus seperti biasanya. Meskipun dia bilang, enggak lah, gue masih belum sejago sebelum cedera. Cuman saya ngelihat olahraga-olahraga yang lain itu ya butuh konsistensi jelas, butuh kesabaran jelas. Cuman fitness ini bener-bener membutuhkan, bahkan skill itu menurut saya penting nggak? Penting. Cuman konsistensi jauh lebih penting dan kesabaran lebih penting ketimbang skill itu tadi sendiri. Karena saya juga melihat sendiri teman saya yang IFBB, bukan teman sih, ini saya pas tanding luar negeri, saya ketemu sama orang yang dia ini title-nya udah IFBB Pro atau binaraga yang udah kelasnya udah salah satu kastanya level tertinggi di dunia lah. Kebetulan satu hotel sama saya nge-gym sama dia. Dimana saya ngeliat gerakan skill dia tuh nggak terlalu bener-bener banget. Tapi kenapa badan dia bisa seindah itu? Kenapa? Karena dia tuh konsisten dan juga sabar. Oke? Jadi konsisten, sabar, dan juga manajemen time. Manajemen time ini menjadi salah satu kendala saya juga sih sendiri. Jadi saya harus manage sebagai seorang, leader tim di perusahaan saya. Saya harus ngantor, saya juga harus bikin konten sebagai brand ambassador Evolane, dan saya harus meluangkan waktu saya nge-gym. Teman-teman mungkin melihat saya itu hari-harinya cuma nge-gym doang, padahal waktu gym sendiri itu sebenarnya cuma menghabiskan kurang lebih 5-6% saya, karena saya nge-gym cuma 1 jam, maksimal 1,5 jam. Kalau ketika saya mau pertandingan itu maksimal 2 jam. Sisanya saya habiskan waktu buat ngurusin kerjaan kantor, dan saya sempetin pulang kantor malam itu saya masih main dengan anak-anak. Belum saya juga syuting, saya membuat konten, belum saya ngurusin kerjaan yang justru kerjaan ini tuh saya bawa sampai ke rumah dan saya selesaikan di rumah. Untuk itu manajemen time ini sangat penting, dan saya belajar di fitness. Karena di fitness ini kan kalau kalian lagi proses diet, teman-teman mungkin yang pernah ngejalanin diet atau pre-competition sadar bahwa kita ini harus diet itu harus masak sendiri. Karena kalau kita membutuhkan berat badan kita 70 kilo misalnya, kita membutuhkan protein 140 gram. Yang dimana kalau kita ini jajan itu bisa berapa ekor ayam, berapa potong ayam, bisa 6-7 potong ayam kan. Untuk itu kita harus belajar masak. Nah, masak, bersihin ayam, terus bumbuin, itu semua tuh juga membutuhkan manajemen time yang bagus. Ketika kamu sudah terlatih untuk bisa melakukan manajemen time, akan gampang kamu menyelesaikan kerjaan-kerjaan yang di luar tadi, yang berhubungan dengan mungkin kamu menjadi part-time designer atau mungkin kamu menjadi seorang karyawan kantor. Yang dimana manajemen time ini adalah esensi dasar kamu sebagai seorang entrepreneur. Nah, value-value yang saya dapatkan di dalam fitness dan juga kapasitas diri yang saya bangun di luar fitness ini, apabila dibungkus dan dikemas menjadi sebuah karakter yang sangat baik. Coba kalian bayangkan menjadi seorang perempuan atau seorang cewek, apa kalian nggak mau memiliki pasangan atau cowok atau suami yang bisa diajak ngobrol tentang isu sosial, bisa memiliki pengetahuan yang banyak, bisa membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan kerjaan? Pasti kalian mau. Justru bahkan saya lebih memilih sebagai seorang cewek misalnya saya lebih memilih punya pasangan yang badannya sebenarnya biasa-biasa aja, tapi punya kapasitas diri dan knowledge yang banyak, jadi diajak ngobrol apapun juga nyambung. Cuma sekali lagi, disclaimer saya bahwa bukan anak gym tidak punya kapasitas diri yang besar, tidak. Tapi di sini poinnya adalah saya pengen ngajak teman-teman yang follow saya atau subscribe saya, nggak cuma berfokus untuk bisa membentuk badan atau membentuk otot, tapi juga membentuk sebuah kapasitas diri yang lebih besar melalui skill, knowledge, experience, dan juga networking. Oke, terus, nah saya juga ada sebuah cerita. Ketika itu saya berjumpa dengan teman saya yang sudah memiliki bisnis yang lumayan besar. Bisnisnya kelapa sawit, dan juga dia punya brand sendiri, brand online, yang dimana bisnisnya ini tuh kelasnya udah bisa dibilang udah multinasional. Dan bahkan beberapa brand dia ada yang sudah diekspor ke Malaysia dan Singapura. Dia nanya gini ke saya, apa kamu nggak capek hari-hari kamu habiskan buat pergi ke tempat gym? Bahkan kamu masih tanding bodybuilding, yang dimana hadiahnya kita tahu sendiri nggak terlalu besar. Ketika ditanya seperti itu, saya cuman diem dan saya cuman tersenyum. Nggak lama kemudian dia nanya, wih, lumayan ya sekarang brand saya lihat kamu usahanya lumayan makin naik. Terus kamu juga masih sering nge-gym saya lihat. Kamu nggak capek ya hidup kamu
dipakai buat nge-gym dan ngurusin kerjaan? Apa kamu nggak mending habiskan buat ketemu sama keluarga atau main sama anak? Ketika saat itu, saya nggak cuma diem doang, saya cuma jawab begini. Pertama, saya bertanding, bodybuilder. Itu, saya bukan bodybuilder sih, saya itu sebenarnya tanding kalau di pertandingan ini namanya main fisik, pakai celana pantai. Saya tanding ini, tujuan saya bukan buat mencari duit. Jadi, saya nggak bisa ngejudge hadiahnya kecil, karena kalau kalian lihat pertandingan-pertandingan yang kelasnya Olympia itu hadiahnya juga sangat besar. Cuman, saya kan tandingnya juga nggak level situ, saya juga tandingnya cuman level yang mungkin hadiahnya berapa ratus atau cuman berapa ribu dolar. Jadi, singkat cerita, hadiahnya ini nggak bisa dipakai buat saya menjadi, menghidupi anak istri saya. Oke, saya tanding, main fisik bukan untuk cari duit. Saya tanding, main fisik untuk improvisasi. Saya pengen punya fisik yang dimana fisik saya sekarang lebih baik daripada fisik saya di tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya. Nah, dengan adanya pertandingan ini menjadi motivasi saya. Motivasi saya buat menjadi juara. Mau jadi juara itu bagi saya adalah bonus. Karena mengalahkan orang yang di atas panggung itu pertama tidak mudah karena mereka fokusnya di sini. Dan dunia saya sendiri cuma menghabiskan waktu 5-10%, sisanya saya harus ngurus kerjaan kantor. Saya nggak bisa fokus di sini. Jadi, saya bisa lebih baik daripada saya tahun lalu. Itu udah, menurut saya sih udah suatu achievement. Gitu. Jadi, itu motivasi saya. Dan kedua, saya tuh hobi fitness. Jadi, saya nge-gym, saya membentuk badan, saya membentuk otot itu merupakan hobi yang sudah jadi lifestyle saya. Yang dimana, kalau hobi itu, kalau kalian hobi main game, kalian hobi koleksi barang, atau kalian hobi modifikasi motor, kendaraan, atau kalian hobi main videografi atau foto, itu kan sebuah hal yang sebenarnya tidak menghasilkan duit pun kalian pasti tetap akan jalanin kan. Nah, saya juga seperti itu. Saya menjalani fitness ini sebagai pertama hobi, menjadi kebiasaan, dan sekarang sudah menjadi lifestyle. Dan kebetulan salah satu industri bisnis saya ini bergerak di industri suplemen fitness yang masih berhubungan juga. Dan saya juga sebagai brand ambassador harus menjaga fisik saya paling nggak terlalu gendut. Meskipun sekarang saya juga sudah nambah 10 kilo dari pertandingan terakhir saya. Cuman poin yang mau saya sampaikan adalah saya di sini nggak bisa ngejudge kita nggak bisa ngejudge orang yang bertanding olahraga itu cuman mau cari duit, nggak bisa. Karena saya akan tetap bertanding, ada atau tidak ada hadiahnya, menang atau kalah, yang penting saya improve dari versi saya sebelumnya. Dan lewat video ini saya pengen semua subscriber saya nggak cuman berfokus untuk bisa membesarkan otot. Karena di luar masih banyak hal yang jauh lebih penting ketimbang otot. Kita juga harus ngurusi kerjaan, menafkahi anak istri, menjadi kepala keluarga, tanggung jawab kita di kerjaan. Kalau saya sendiri, saya harus mengembangkan company yang saya besarkan sekarang, gitu. Jadi, yang alhasil, selain kita karirnya bagus, badan kita bagus, sehat, kita lebih produktif, dan jelas lebih percaya diri di kehidupan sosial. Semoga video kali ini membantu. Kalian bisa komen di bawah video apa yang pengen kalian bahas, yang berhubungan dengan mungkin entrepreneur, fitness, produktivitas, atau masalah kerjaan yang mungkin saya bisa sharing di sini. Cukup sekian video dari saya, sampai ketemu di video berikutnya.